Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 32. Keempat orang itu menjadi bingung. Mereka benar-benar putus asa dan tidak berpengharapan lagi. Apalagi ketika Gandar melangkah maju mendekati mereka. Dengan nada berat ia berkata, "Aku meminjam parang kalian. Yang manakah yang paling tajam dan yang manakah yang kira-kira dapat dipergunakan untuk sekaligus memenggal leher kalian agar kalian tidak terlalu tersiksa menjelang kematian kalian?" Keempat orang itu menjadi gemetar. Namun karena itu, maka Kiai Badra dan Gandar dapat menebak bahwa mereka benar-benar perampok. Mereka bukan prajurit Jipang yang berpura-pura menjadi perampok, karena prajurit Jipang tidak akan bersikap demikian. Karena itu, maka dengan nada tinggi Kiai Badra bertanya, "Heh, apakah benar-benar kalian minta ampun?" Keempat orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka menjawab, "Ya Kisanak, kami minta ampun." "Jadi kalian minta tidak dibunuh?" bertanya Kiai Badra. "Ya. Kami mohon," jawab seorang di antara mereka. Kiai Badra pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi yang kami cemaskan adalah bahwa dengan menghidupi kalian, kami masih akan memberi kesempatan kepada kalian untuk merampok. Mungkin orang lainlah yang akan menjadi korban. Jika aku menghindarkan diri dari membunuh 4 orang sekarang ini di sini, mungkin pada kesempatan-kesempatan lain kau akan membunuh jauh lebih banyak dari 4 orang. Tidak. Kami berjanji," desis orang yang bertubuh tinggi besar. "Apa artinya janji bagi kalian?" geram Kiai Badra. Keempat orang itu menjadi bingung. Tetapi mereka tidak dapat menyalahkan bahwa mereka sudah tidak dapat lagi mendapat kepercayaan dari siapapun juga karena tingkah laku mereka. Meskipun demikian orang itu masih berusaha. "Kami bersumpah." "Bagaimana mungkin kami dapat mempercayai kalian?" berkata Kiai Badra. Namun kemudian, "Tetapi baiklah. Kami akan mencoba mempercayai kalian. Tetapi kami harus pernah melihat rumah kalian, keluarga kalian dan cara hidup kalian." Wajah keempat orang itu menegang. Namun sementara itu Kiai Badra berkata, "Jika kalian berkeberatan, maka biarlah kalian kami selesaikan. Persoalannya tidak akan berkepanjangan, dan kalian tidak akan memungut korban lagi. Baik harta benda dan apalagi nyawa." Dengan demikian, maka keempat orang itu tidak dapat menolak. Orang yang membawa tunggul itu akan melihat rumah mereka. Setelah menutup kembali tunggul yang dibawanya dengan selongsongnya, maka Kiai Badra dan Gandar telah mengikuti keempat orang yang masih sangat lemah itu. Tulang-tulang mereka terasa terlepas dari sendi-sendinya. "Kita pergi ke rumahmu," desis Kiai Badra kepada orang yang bertubuh tinggi besar itu. Wajah orang itu menjadi sangat tegang. Katanya, "Rumahku adalah yang paling jauh. Kenapa tidak ke rumah kawanku ini?" "Tidak," jawab Kiai Badra. "Kami berdua ingin pergi ke rumahmu." Orang itu menjadi bingung. Tetapi Kiai Badra berkata, "Jika kau menolak, itu berarti bahwa kau tidak berkata dengan jujur, sehingga aku tidak yakin bahwa kau benar-benar tidak akan melakukan lagi. Karena itu, maka bagi kami lebih baik membunuh kalian." Wajah orang itu menjadi pucat. "Jawab," geram Gandar. "Kau bersedia membawa kami ke rumahmu atau tidak?" Orang itu tidak dapat mengelak. Karena itu, maka mereka pun kemudian berjalan menuju ke rumah orang yang bertubuh tinggi besar itu. Nampak keraguan-raguan sekali telah mengekang perjalanan orang itu. Tetapi dengan demikian Kiai Badra justru ingin tahu, kenapa orang itu berkeberatan jika ia pergi ke rumahnya. Tentu bukan karena orang itu tidak ingin diketahui rumahnya, tetapi agaknya ada sebab lain. Ketika mereka memasuki padukuhan tempat tinggal orang itu, padukuhan itu telah sepi. Cahaya obor di sana-sini nampak menerangi regol. Tetapi pada umumnya jalan-jalan di padukuhan itu nampak gelap. Keempat orang itu berjalan dengan langkah yang tertegun-tegun diikuti oleh Kiai Badra dan Gandar. Namun mereka ternyata tidak dapat berbuat lain kecuali membawa kedua orang itu ke rumah orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat itu. Sejenak kemudian, orang yang bertubuh tinggi besar itu pun berhenti. Ia nampak gelisah. Kemudian katanya kepada Kiai Badra, "Kisanak, apakah kalian cukup melihat rumahku dari luar?"
Tidak, jawab Kiai Badra. Aku ingin menjadi tamumu. Aku ingin berbicara dengan anak istrimu. Wajah orang bertubuh tinggi besar itu menjadi semakin tegang. Namun Kiai Badra yang menjadi semakin ingin tahu itu pun berkata, "Jika kau keberatan, maka seperti yang telah aku katakan. Kita kembali ke tepian, dan kalian tidak akan pernah pulang." Orang bertubuh tinggi besar itu menarik nafas dalam-dalam. Kawan-kawannya memandanginya dengan perasaan yang aneh di wajah mereka. Namun Kiai Badra dan Gandar justru semakin ingin mengetahui, apakah sebabnya orang itu menjadi gelisah. Orang yang bertubuh tinggi besar itu benar-benar tidak dapat mengelak. Selangkah demi selangkah, akhirnya mereka pun sampai ke regol sebuah halaman yang luas. Dengan ragu-ragu orang itu berkata, "Inilah rumahku." Kiai Badra dan Gandar termangu-mangu. Sementara itu orang yang bertubuh tinggi besar itu perlahan-lahan dengan penuh keseganan membuka pintu regol yang tidak diselarak. Kiai Badra dan Gandar terkejut. Ternyata di sebelah halaman yang luas itu berdiri sebuah rumah yang besar dan nampak kokoh dan kuat. Terbuat dari kayu pilihan dengan garapan yang sangat bagus. Orang bertubuh tinggi besar itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia mengangguk sambil menjawab, "Ya, ini rumahku." Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Diedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Dilihatnya kandang di halaman samping agak ke belakang. Menilik besarnya, maka tentu ada beberapa ekor ternak di dalam kandang itu. Sementara itu terdengar pula ringkik kuda di sebelahnya. "Aku tak mengira," desis Kiai Badra. Namun kemudian ia berkata, "Tetapi jangan mencoba menipu kami. Kau tahu bahwa kami berdua dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang telah kami lakukan." "Sama sekali tidak," berkata orang bertubuh tinggi besar itu. "Kami sama sekali tidak akan menjebakmu. Bahkan seandainya kalian mengurungkan niat kalian untuk masuk ke dalam rumahku, aku sangat berterima kasih. Sikapmu justru mendorong aku untuk semakin ingin memasuki rumahmu yang besar ini. Aku memang hampir tidak percaya bahwa rumah ini adalah rumah seorang penyamun. Sepantasnya rumah ini adalah rumah seorang kepala tanah perdikan sebagaimana rumah kepala perdikan di Sembojan," berkata Kiai Badra. Orang bertubuh tinggi besar itu tidak menjawab. Namun kemudian dengan terpaksa sekali ia membawa Kiai Badra dan Gandar naik ke pendapa. "Silakan duduk," berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Tetapi Kiai Badra justru menjadi sangat berhati-hati menghadapi orang yang bertubuh tinggi besar itu. Karena itu, maka katanya kepada Gandar, "Kau duduk di sini bersama ketiga orang kawannya. Aku akan ikut ke ruang dalam." Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi semakin tegang. Tetapi dengan pangkal landian tombaknya, Kiai Badra menyentuh punggungnya sambil berkata, "Kau tahu bahwa selama ini aku hanya mempergunakan pangkalnya. Meskipun tunggul pada dasarnya bukan senjata, tetapi kau sudah melihat bahwa ujung dari tunggul ini berbentuk cakra. Dengan kemampuan tersendiri, maka cakra ini akan dapat memenggal lehermu dengan sekali sentuh, tanpa membuka selongsongnya lebih dahulu, meskipun demikian aku harus mengganti selongsongnya dengan yang baru." Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi pucat. Di bawah cahaya lampu minyak, maka nampak betapa keringat membasahi keningnya. "Marilah," berkata Kiai Badra. Orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian perlahan-lahan mengetuk pintu rumahnya. Namun sebelum pintu itu dibuka, maka orang itu pun berdesis, "Kisanak, apakah aku boleh mengajukan satu permohonan?" "Apa?" bertanya Kiai Badra. Orang itu memandang ketiga orang kawannya yang duduk bersama Gandar di pendapa itu. Lalu katanya, "Jangan sebut-sebut apa yang telah aku lakukan." Kiai Badra mengerutkan keningnya. Lalu dengan nada tinggi ia bertanya, "Kenapa?" "Aku mohon Kisanak jangan mengatakan kepada istriku, apa yang telah aku lakukan dan sebagaimana kau ketahui, apa kerjaku selama ini." Wajah orang itu benar-benar menjadi memelas. "Aku kurang mengerti," berkata Kiai Badra. Kemudian perlahan-lahan mengetuk pintu rumahnya. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kisanak, baiklah aku berterus terang. Selama ini istriku tidak mengetahui siapakah aku sebenarnya. Ia menganggap aku seorang pedagang yang sangat berpengaruh. Ia menganggap aku menjadi kaya karena pekerjaanku itu. Bukan sebagai seorang perampok. Ia berbangga dengan aku sebagai suaminya,
Karena aku adalah seorang pedagang yang bekerja keras tetapi yang dianggapnya dengan jujur. Hasil yang aku peroleh ini pun telah memberikan kebanggaan kepadanya. Bukan saja istriku, tetapi juga mertuaku berbangga atas kerjaku. Mertuaku adalah Demang di Kademangan ini. Kau dapat membayangkan, apa yang akan terjadi atasku jika istriku akhirnya mengetahui bahwa aku adalah seorang perampok. Wajah Kiai Badra menegang sejenak. Lalu katanya, bukan main. Jadi ternyata kau adalah ular berwajah rangkap. Aku mohon Kisanak dapat mengerti, desis orang itu. Kiai Badra tidak menjawab. Tetapi ialah yang kemudian justru mengetuk pintu semakin lama semakin keras. Sejenak kemudian terdengar suara seorang perempuan di dalam. Siapa itu? Jawab, desis Kiai Badra. Orang bertubuh tinggi besar itu ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menjawab. Aku. Perempuan di dalam rumah itu sudah mengenal betul suara suaminya. Karena itu, maka ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Yang kemudian terdengar dari luar adalah langkah perempuan mendekati pintu. Sejenak kemudian maka pintu itu pun terbuka. Seorang perempuan berdiri termangu-mangu di pintu. Sekali-sekali ia menatap suaminya namun kemudian ditatapnya wajah Kiai Badra, orang yang belum pernah dikenalnya. Ini tamuku, suaminya itu mencoba tersenyum. Oh, istrinya mengangguk-angguk. Tetapi ia merasa heran, biasanya tamu-tamu suaminya dipersilakannya duduk di pendapa. Namun ketika ia menjenguk pendapa, dilihatnya beberapa orang sudah duduk di atas tikar pandan yang putih. Istrinya justru menjadi ragu-ragu, apakah yang harus dilakukan. Namun suaminya lah yang kemudian berkata, tamuku yang seorang ini membawa dagangan yang khusus. Aku ingin mempersilakannya duduk di dalam. Oh, istrinya kemudian bergeser. Silakan. Terima kasih, jawab Kiai Badra yang kemudian melangkah masuk. Keduanya pun kemudian duduk di ruang dalam, sementara istrinya meninggalkan mereka dan kembali ke dalam biliknya. Ia sedang menyusui. Anak kami yang kedua baru berumur 5 bulan, berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Untunglah, ia tidak melihat wajahmu yang bernoda kebiru-biruan itu, berkata Kiai Badra. Orang itu hanya menundukkan kepalanya saja. Di wajahnya terbayang gejolak perasaannya yang melonjak-lonjak. Bahkan kemudian dengan nada penyesalan yang sangat dalam ia berkata, aku mohon Kisanak. Barangkali lebih baik kau bunuh saja di tepian tetapi dengan kesan yang lain dari kematian seorang perampok. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisanak, kau telah melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Seharusnya kau dihukum sangat berat karena kau telah melakukan perampokan dan barangkali kau telah pernah melakukan pembunuhan. Tidak Kisanak, jawab orang itu dengan serta-merta. Aku tidak melakukan pembunuhan. Biasanya orang-orang yang aku datangi menjadi ketakutan dan dengan begitu saja menyerahkan segala yang aku minta. Apakah kau berkata sebenarnya? Bertanya Kiai Badra. Aku berkata sebenarnya, jawab orang itu. Bahkan kemudian katanya. Kisanak, aku mempunyai banyak simpanan. Yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui oleh istriku. Jika Kisanak memerlukan, bawa barang-barang itu. Apalagi yang belum diketahui oleh istriku. Jadi kau telah memberikan barang-barang hasil rampokan itu kepada istrimu, bertanya Kiai Badra. Tidak. Yang diketahui oleh istriku tentu barang-barang yang aku beli. Tetapi uangnya lah yang aku dapat dari hasil kerja ini, jawab orang itu. Sedangkan barang-barang yang aku dapatkan itulah yang aku simpan tanpa sepengetahuan istriku. Kisanak, berkata Kiai Badra. Jika kau menyesali perbuatanmu, aku tidak akan mengatakan pekerjaanmu ini kepada istrimu. Tetapi jika ternyata masih terjadi perampokan di daerah ini, siapapun yang melakukannya, maka aku akan mengambil langkah-langkah untuk mempersoalkannya dengan istrimu dan dengan mertuamu. Demang di daerah ini. Aku berjanji Kisanak. Aku akan menyesali perbuatanku dan untuk selanjutnya aku akan berhenti melakukannya, jawab orang itu. Lalu barang-barang yang kau sembunyikan, bertanya Kiai Badra. Aku tidak mengerti. Barang-barang itu sebaiknya diapakan, desis orang itu. Sejauh dapat dikenali pemiliknya, barang itu sebaiknya dikembalikan, berkata Kiai Badra. Tetapi dengan cara bagaimana agar tidak justru menjerat leherku sendiri, berkata orang itu.
Kau dapat mencari cara. Sementara itu kau dapat menyembunyikannya. Pada suatu saat, jika kau mendapatkan jalan yang paling baik, lakukanlah, berkata Kiai Badra. Jadi Kiai tidak akan mengatakan pekerjaanku sekarang kepada istriku, apalagi kepada mertuaku, bertanya orang itu. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, bagaimanapun juga kau harus mendapat hukuman. Tetapi baiklah. Untuk sementara aku tidak akan mengatakannya. Meskipun demikian seperti yang kau sudah aku katakan, jika di daerah ini masih terjadi perampokan, maka yang pertama-tama akan aku datangi adalah kau. Baiklah. Aku berjanji. Aku akan berbicara dengan kawan-kawanku, berkata orang itu. Nah, baiklah, berkata Kiai Badra. Mudah-mudahan kau menepati janjimu agar aku tidak perlu berbuat sesuatu lagi. Baiklah Kisanak, orang itu termangu-mangu. Untuk kebaikan hatimu aku mengucapkan terima kasih. Tetapi siapakah sebenarnya Kisanak yang membawa tunggul ini? Siapapun aku. Tetapi tunggul ini adalah tunggul Kadipaten Pajang, berkata Kiai Badra. Justru dalam kemelut seperti ini kau telah melakukan perbuatan tercela. Apakah kau tidak mendengar bahwa prajurit Jipang sudah ada di perbatasan? Sementara prajurit Pajang mempersiapkan diri menghadapinya, maka kau dan kawan-kawanmu berbuat kejahatan. Memang dalam keadaan seperti ini kau mendapat kesempatan yang lebih leluasa karena para prajurit memusatkan perhatiannya kepada persoalan yang timbul antara Pajang dan Jipang. Namun justru dalam keadaan seperti ini kau harus membantu memecahkan persoalan. Orang itu mengangguk-angguk. Nah, renungkan. Apakah yang dapat kau berikan kepada Pajang untuk menegakkannya, justru ketika Pajang dikepung oleh Jipang? Bukan sebaliknya, berkata Kiai Badra. Orang bertubuh tinggi besar itu merenung. Tetapi nampak keraguan-raguan membayangi wajahnya. Agaknya ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Namun ditahankannya di tengah tenggorokan. Kisanak, berkata Kiai Badra yang menangkap keraguan-raguan itu. Apakah masih ada yang ingin kau katakan? Orang bertubuh tinggi besar itu tidak segera menjawab. Karena itu, maka Kiai Badra mendesaknya. Katakanlah jika masih ada persoalan. Apapun juga. Baik atau tidak baik. Menguntungkan atau tidak. Justru dengan mengenali persoalannya kita akan dapat mencari jalan pemecahan. Orang itu memandang ke arah pintu. Dengan nada berat ia berkata. Kisanak. Sebenarnya satu di antara kawan-kawanku memang berhubungan dengan orang-orang Jipang. Kiai Badra terkejut. Dalam hal apa? Orang-orang Jipanglah yang mendorongnya untuk melakukan pekerjaan seperti ini di telatah Pajang. Memang alasannya agak berbeda dengan alasanku. Namun akhirnya kami dapat bekerja bersama, jawab orang itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Siapakah yang lebih berpengaruh di antara kalian? Kau atau orang itu? Orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata. Kawan-kawanku yang lebih percaya kepadaku. Tetapi kawan-kawanmu yang lain apakah juga mengetahui bahwa kawanmu yang seorang itu berhubungan dengan orang-orang Jipang, berkata Kiai Badra. Ya, mereka mengetahui. Dan mereka pun menyadari bahwa justru dalam kemelut seperti ini, kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan lebih baik, jawab orang itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Agaknya bukan hanya kawanmu itu. Di daerah lain tentu ada juga kelompok-kelompok yang dibujuknya untuk membuat kekalutan di daerah Pajang. Karena dengan demikian, maka mereka akan dapat memperlemah kedudukan Pajang dalam satu segi. Nah, karena itu terserah kepadamu. Jika kau benar-benar ingin menyesali kesalahanmu dan agar aku tidak berhubungan dengan Ki Demang, maka kau harus dapat menghentikan pokal kalian. Apalagi jika hal itu ada hubungannya dengan orang-orang Jipang. Jika kau tidak dapat melakukannya, maka kau tentu akan menyesal. Baiklah. Aku akan berusaha, jawab orang itu. Jika demikian, kali ini aku tidak akan mengatakannya kepada istrimu dan mertuamu. Kau masih dapat mempertahankan wibawamu. Tetapi sementara itu kau harus mencari jalan pemecahan tentang barang-barang yang sudah telanjur kau simpan. Sementara itu kau pun harus dapat mengendalikan kawan-kawanmu. Jika tidak maka barang-barang yang tentu dipunyai juga oleh kawan-kawanmu itu dapat membahayakan kedudukanmu. Jika seorang saja di antara kawan-kawanmu yang tertangkap, maka orang itu tentu akan menyebut namamu.
Maka hancurlah martabatmu di hadapan Ki Demang dan di hadapan orang-orang Kademangan ini, berkata Kiai Badra. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Meskipun baru sekarang hal ini terpikirkan olehku. Baiklah. Biarlah aku meneruskan perjalanan kali ini, berkata Kiai Badra. Kisanak. Hari sudah terlalu malam untuk melanjutkan perjalanan. Sebaiknya Kisanak bermalam di sini saja, berkata orang itu. Biarlah aku berbicara dengan kawan-kawanku. Kiai Badra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Terima kasih. Aku terima tawaranmu. Marilah. Biarlah Kisanak beristirahat di gandok bersama kawan Kisanak itu, berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Aku akan menjelaskan persoalannya kepada kawan-kawanku. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Orang bertubuh tinggi besar itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mempersilakan Kiai Badra untuk keluar pendapa. Kiai Badra pun kemudian duduk bersama Gandar dan 3 orang kawan orang bertubuh tinggi besar itu. Sementara itu, pemilik rumah itu telah berkata kepada istrinya, bahwa 2 orang tamunya akan bermalam di rumah itu. Suruhlah seseorang merebus air untuk mereka malam ini. Jika masih ada nasi, suguhilah mereka makan. Agaknya mereka memang belum makan malam, berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Istrinya pun kemudian pergi ke dapur. Dibangunkannya seorang pelayannya dan disuruhnya memanasi air. Orang yang besar itu pun kemudian mempersilakan Kiai Badra dan Gandar bermalam di gandok, sementara ia minta kawan-kawannya untuk tinggal. Sepeninggalan Kiai Badra yang membawa tunggulnya ke bilik yang disediakan untuknya bersama Gandar, maka pemilik rumah itu pun telah berbincang dengan ketiga orang tamunya yang lain, kawan-kawannya melakukan tugas-tugas rahasianya. Ternyata keduanya bukan orang-orang kasar dan apalagi pembunuh, berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Ternyata kita mendapat kesempatan untuk hidup meskipun kita sudah mengancam untuk membunuh mereka. Kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bergumam. Kita wajib berterima kasih. Ya. Kita wajib berterima kasih. Selebihnya ternyata ia sudah berbuat lebih baik daripada sekadar tidak membunuh. Ia telah memenuhi permintaanku untuk tidak mengatakan kepada istri dan mertuaku, apa kerja kita sebenarnya, berkata pemilik rumah itu. Jadi ia tetap berdiam diri, bertanya kawannya. Ya. Ia bersedia untuk memenuhi permintaanku, meskipun dengan syarat, jawab orang bertubuh tinggi itu. Ketiga orang kawannya itu menjadi semakin bersungguh-sungguh. Salah seorang di antaranya bertanya. Syaratnya apa? Aku harus menghentikan kerja ini. Jika aku masih melakukannya maka rahasiaku akan diberitahukannya kepada istri dan lebih-lebih lagi kepada mertuaku, jawab orang bertubuh tinggi itu. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Lalu katanya. Jadi kau harus berhenti dengan kerja ini? Bukan hanya aku, tetapi kita, jawab pemilik rumah itu. Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka menyahut. Kerja ini sudah memberikan kenikmatan kepada kita meskipun kau sendiri belum terlalu lama terlibat di dalamnya. Tetapi sama sekali tidak terpikir olehku untuk menghentikannya. Jika kita tidak mau berjanji untuk menghentikan kerja ini, maka kedua orang itulah yang akan menghentikannya, jawab orang bertubuh tinggi itu. Bagaimana ia menghentikan kerja kita, bertanya kawannya. Tidak terlalu sulit bagi mereka. Membunuh kita, jawab orang bertubuh tinggi besar itu. Lalu katanya. Bukankah tubuh kita sekarang sudah babak belur? Jika kau sempat memperhatikan tubuhmu, maka kau akan melihat bahwa dengan mudah sebenarnya mereka dapat membunuh kita. Kita mengiyakannya saja, berkata seorang di antara mereka. Tetapi jika mereka telah pergi maka mereka tidak akan menghalangi lagi kerja yang menarik ini. Sekadar menakut-nakuti orang dan kita akan mendapat hasil yang banyak sekali, meskipun sekali-kali kita juga kecewa, karena yang dimiliki seseorang tidak sebanyak yang kita duga. Apalagi saat seperti ini. Para prajurit tidak sempat memperhatikan pola tingkah kita, karena mereka sedang berhadapan di perbatasan. Tidak, jawab orang yang bertubuh tinggi besar itu. Aku sudah berjanji. Dan sebenarnya lah aku menjadi sadar apa arti kerja kita selama ini, justru pada saat Pajang sedang berada dalam bahaya.
Tetapi kawannya justru tertawa. Katanya, "Sejak kapan kau ingat jadi pahlawan? Bukankah dengan kerja yang selama ini kita lakukan, kau dan kita semuanya dapat menyimpan harta benda yang akan dapat kita pergunakan untuk menghidupi anak cucu kita? Aku tidak ingin jadi pahlawan. Tetapi ayah mertuaku adalah seorang demang yang berada di bawah perintah Pajang. Karena itu, biarlah aku menghentikan kerja ini. Tidak usah menjadi pahlawan dan tidak perlu pula mencampuri persoalan Pajang dan Demak termasuk Jipang," berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Namun kawannya itu pun menjawab, "Tidak mungkin bagiku. Aku sudah berjanji untuk bekerja bersama dengan dua orang saudaraku yang menjadi prajurit Jipang. Bukankah hal ini sudah kau ketahui? Kedua saudaraku adalah perwira pada pasukan Jipang yang kini bergabung dengan pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Bukankah aku pernah menceritakannya kepadamu?" "Ya. Tetapi bukankah kita dapat mengakhirinya?" sahut orang bertubuh tinggi besar itu. "Katakan kepada kedua orang perwira itu pada suatu saat jika kau bertemu, bahwa kau terpaksa menghentikan kerja itu karena kau merasa tidak sanggup lagi. Atau katakan bahwa kau sedang sakit atau alasan-alasan lain." Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak ingin melakukannya. Apalagi kedua orang saudaraku itu sekarang ada di sini. Ia dapat menengokku selagi mereka masih sempat. Jika pertempuran itu mulai, maka mereka tidak akan sempat datang berkunjung dan mengambil hadiah yang dapat aku berikan kepada mereka dari hasil kerja ini." Bahkan kedua saudaraku itu datang bersama seorang kawannya, perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi tegang. Katanya, "Jangan begitu. Aku harap kau dapat mengerti. Bukankah nyawa kita sekarang ini seakan-akan hanya nyawa pinjaman?" "Kenapa nyawa pinjaman?" bertanya kawannya. "Jika orang itu berniat membunuh kita, maka kita tentu sudah mati. Dan dengan demikian kita memang tidak akan dapat melanjutkan kerja kita yang binal ini," jawab orang yang bertubuh tinggi besar itu. Tetapi kawannya justru tertawa. Katanya, "Bukan salah kita jika mereka tidak membunuh kita. Nah, aku minta kepadamu, jangan berpaling dari kerja ini." Tetapi orang bertubuh tinggi besar itu berkata keras, "Kau tahu siapa aku? Kau tahu batas kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing? Dan karena itu, maka jika bukan kedua orang itu, maka aku dapat membunuhmu." Wajah orang itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya, "Kau akan berbuat demikian?" "Jika perlu aku dapat berbuat seperti itu," jawab orang bertubuh tinggi besar itu. Kawannya mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang kawan yang lain yang ada di pendapa itu pula. Namun nampaknya mereka sedang dalam kebimbangan juga. "Pikirkan," berkata orang bertubuh tinggi besar itu. "Agaknya masih ada waktu. Besok atau lusa, aku ingin mendengar keputusanmu." Orang itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia berkata, "Baiklah. Sekarang aku akan pulang. Aku akan memikirkannya." Ketiga orang kawannya itu pun kemudian minta diri. Ketika mereka bangkit berdiri, maka masih terasa tulang-tulang mereka yang seakan-akan berpatahan. Sambil menyeringai menahan nyeri maka ketiga orang itu meninggalkan rumah kawannya yang sedang menerima dua orang tamu yang gagal mereka rampok di tepian. Demikian ketiganya keluar dari regol halaman rumah itu, orang yang berhubungan dengan perwira Jipang itu berkata, "Persetan dengan igauan orang itu. Aku akan dapat mengacaukannya, jika ia berhenti dari kerja ini, aku justru akan melaporkannya kepada mertuanya, Ki Demang." Seorang di antara mereka mengangguk-angguk. Jawabannya, "Kau benar. Kita dapat mengancamnya. Dan orang itu tidak akan berani menolak lagi rencana kita. Tetapi mungkin ia mengambil langkah-langkah lain," jawab kawannya yang lain. "Apa?" bertanya orang yang berhubungan dengan Jipang itu. "Membunuh kita. Karena aku yakin orang itu memang akan mampu melakukannya. Kita mengenalnya dan mengenal ilmunya. Meskipun di hadapan orang yang membawa tunggul itu, ia pun tidak banyak dapat berbuat apa-apa," jawab kawannya yang lain. Orang yang berhubungan dengan Jipang itu menggeram. "Persetan. Tetapi orang itu memang akan dapat membunuh kita. Ia tidak akan dapat melakukannya lagi jika ia sudah mati." Kedua kawannya serentak berpaling kepadanya. Seorang di antara mereka bertanya, "Apa maksudmu?"
Orang yang berhubungan dengan Jipang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, tidak ada pilihan lain dalam keadaan seperti ini. Hatinya ternyata mudah goyah. Kekalahannya oleh orang-orang yang tidak dikenal itu membuatnya kehilangan pegangan dan dengan mudah berpaling dari permainan yang menyenangkan ini. Ya, seorang di antara kawannya menyahut. Orang itu memang tidak mempunyai pendirian. Bukan tidak mempunyai pendirian, berkata yang lain. Tetapi itu adalah perkembangan sikap seseorang yang memang mungkin saja terjadi. Persetan, geram orang yang berhubungan dengan orang Jipang itu. Aku akan menentangnya. Bagaimana dengan kalian? Aku setuju, sahut yang seorang dengan serta-merta. Antara mereka bertanya. Apa maksudmu? Bagaimana dengan kau? Bertanya orang yang berhubungan dengan Jipang itu kepada kawannya yang seorang lagi, seorang yang agak gemuk, tetapi berkepala kecil. Tentukan sikap. Kau berpihak kepadaku atau kepada orang bingung itu? Sejenak orang gemuk itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku berpihak kepadamu. Tetapi tolong, beritahu aku jika kau akan mengambil langkah-langkah, agar aku dapat mempersiapkan diri. Bagus, jawab orang yang berhubungan dengan Jipang. Pada saatnya kita akan bertindak. Orang bertubuh gemuk itu mengangguk-angguk. Namun ia kemudian tidak terlalu lama berjalan bersama dengan kedua orang kawannya. Ketika mereka sampai di simpang 4 di sebuah bulak yang tidak begitu panjang, orang bertubuh gemuk itu berkata, aku akan pulang. Ya, jawab kawannya. Kita masing-masing akan pulang. Kita tidak akan berbuat apa-apa malam ini. Dengan demikian maka orang bertubuh gemuk itu pun telah mengambil jalan yang berbelok ke kiri. Kawan-kawannya pun mengetahui bahwa jalan itu adalah jalan yang menuju ke rumahnya. Namun beberapa langkah kemudian, orang yang berhubungan dengan Jipang itu berkata kepada kawannya. Aku curiga kepada si kepala kecil itu. Nampaknya ia pun ragu-ragu, jawab kawannya. Karena itu, kita tidak akan memberitahukan langkah-langkah kita kepadanya. Mungkin ia akan berkhianat. Biarlah ia dalam keadaannya, berkata orang yang berpihak kepada Jipang itu. Kawannya mengangguk-angguk. Namun keduanya pun kemudian bersepakat untuk berbuat sesuatu. Kita harus mendahuluinya daripada kita didahuluinya, geram orang yang berhubungan dengan perwira-perwira Jipang itu. Sementara itu, orang yang bertubuh gemuk dan berkepala kecil itu ternyata tidak langsung pulang ke rumahnya. Hatinya terasa gelisah karena sikap kedua orang kawannya. Karena itu, maka dengan diam-diam ia telah mengambil jalan setapak dan tidak lagi menuju ke rumahnya, tetapi ia pergi kembali ke rumah kawannya yang bertubuh tinggi besar, menantu Ki Demang. Kedatangannya mengejutkan pemilik rumah yang sedang menjamu makan tamu-tamunya yang bermalam di rumahnya. Heh, kau, orang bertubuh tinggi itu menyapa. Orang gemuk itu pun kemudian ikut pula duduk di antara mereka. Makanlah, orang bertubuh tinggi itu mempersilakan. Orang bertubuh gemuk itu pun ternyata tidak menolak. Ia pun ikut pula makan bersama mereka. Namun kemudian katanya, sambil makan, aku akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Orang yang bertubuh tinggi itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, tetapi jangan rusak nafsu makan kita. Tidak. Bahkan mungkin akan mendorong kita untuk makan lebih banyak, berkata orang bertubuh gemuk itu. Katakanlah, jawab pemilik rumah itu. Orang bertubuh gemuk itu pun kemudian menceritakan apa yang didengarnya dari pembicaraannya dengan kedua kawannya yang lain. Sambil menyuapi mulutnya ia kemudian berkata, nah, bukankah dengan demikian kau banyak makan sekarang sebelum mungkin kau akan diselesaikan oleh mereka? Gila, geram orang bertubuh tinggi besar itu. Biarlah mereka berdua bersama-sama mengeroyokku. Justru akulah yang akan membunuh mereka berdua. Tetapi orang bertubuh kecil itu memperingatkannya, katanya. Ketika aku duduk di pendapa, bukankah ia mengatakan bahwa sekarang saudara-saudaranya yang menjadi perwira prajurit Jipang itu ada di sini? Orang bertubuh tinggi besar itu mengangguk-angguk. Katanya. Kepalamu kecil, tetapi kau cadik juga. Aku mengerti maksudmu. Mungkin orang itu akan memperalat para perwira itu. Ya, mungkin begitu, jawab orang berkepala kecil itu. Apa boleh buat? Jika kita harus bertempur menghadapi mereka, maka kita akan bertempur. Heh, bagaimana dengan kau? Bertanya orang bertubuh tinggi besar itu.
Tentu aku berpihak kepadamu. Aku tidak akan pulang malam ini, aku berada di sini, jawab orang gemuk berkepala kecil itu. Orang bertubuh tinggi dan menjadi menantu Ki Demang itu pun kemudian berkata kepada Kiai Badra. Kisanak. Aku minta maaf jika mungkin istirahat Kisanak agak terganggu. Tetapi jangan gelisah. Biarlah aku menyelesaikan persoalanku sendiri dengan kawan-kawanku yang tidak mau menyadari kekeliruannya. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Kawanmu itu agaknya tidak mau mempergunakan pertimbangan nalar sama sekali. Tetapi aku pun ingin memperingatkanmu. Hati-hatilah. Mungkin para perwira dari Jipang itu ikut campur. Dan kita tahu bahwa para perwira dari Jipang, sebagaimana para perwira Pajang, memiliki kemampuan yang tinggi. Orang bertubuh tinggi besar itu berkata. Mungkin Kisanak. Tetapi apa boleh buat jika memang harus terjadi demikian? Tetapi dalam keadaan yang demikian, aku berada dalam keadaan yang mapan. Aku tidak berkelahi sebagai perampok. Jika aku terbunuh, maka orang-orang justru akan menganggap bahwa akulah yang sedang dirampok. Kiai Badra mengangguk-angguk. Dengan nada ragu ia berkata, apakah ada peronda di Kademangan ini? Anak-anak mudanya atau katakanlah pengawal Kademangan? Ada, meskipun tidak cukup baik. Tetapi dalam perselisihan ini aku tidak akan dapat mempergunakan mereka. Mungkin kawanku yang berhubungan dengan orang Jipang itu akan bertindak licik justru karena ia mengetahui kelemahan kedudukanku, jawab orang bertubuh tinggi itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Menantu Ki Demang itu memang mempunyai kelemahan. Agaknya ia tidak ingin mempersoalkannya dengan kawan-kawannya itu dicampuri oleh terlalu banyak orang yang mungkin akan dapat membuka rahasianya. Karena itu, maka menantu Ki Demang itu bertekad untuk menghadapi kawan-kawannya dengan kemampuannya sendiri. Ketika kemudian mereka telah selesai dengan makan malam yang terlambat itu, mereka pun segera mengatur diri. Menantu Ki Demang itu mempersilahkan Kiai Badra dan Gandar kembali ke Gandok sementara itu, ia menempatkan kawannya di bilik kanan di dalam rumahnya. Tetapi menantu Ki Demang itu dengan diam-diam telah pergi ke bagian belakang rumahnya. Di sebelah longgangan terdapat beberapa orang laki-laki. Seorang gamel, seorang pekatik dan 2 orang anak muda yang membantunya bekerja di sawah. Dengan hati-hati orang itu membangunkan mereka dan berpesan. Jika terjadi sesuatu di rumah ini, kalian jangan tergesa-gesa membunyikan isyarat. Apa yang akan terjadi? Bertanya orang-orang itu. Mungkin. Ada seseorang kawan yang memberitahukan bahwa ada orang-orang jahat yang akan merampok rumah ini. Tetapi biarlah kita menyelesaikan persoalan itu sendiri. Jangan memanggil para pengawal dengan isyarat, berkata menantu Ki Demang itu. Para pembantu di rumah itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu menantu Ki Demang itu pun berkata lebih jauh. Kalian pun jangan dengan serta-merta melibatkan diri. Hati-hatilah, yang akan berbenturan jika itu terjadi adalah orang-orang berilmu. Jika kalian melihat kesempatan yang baik terserah. Tetapi jika kalian tidak mengerti apa yang kalian hadapi, maka kalian lebih baik menyingkir saja. Para pembantu menantu Ki Demang itu pun termangu-mangu. Seorang di antara mereka pun berkata, bukankah kami laki-laki juga, maka kenapa kami harus sekadar menyingkir? Mereka adalah orang-orang berilmu. Karena itu, kau tidak akan dapat melawannya hanya sekadar dengan keberanian dan kekuatan wadakmu saja, berkata menantu Ki Demang. Para pembantunya tidak menjawab lagi. Tetapi bagaimanapun juga mereka merasa ikut bertanggung jawab atas isi rumah itu, karena mereka bekerja dan tinggal di rumah itu pula. Sejenak kemudian, maka menantu Ki Demang itu pun telah berada di dalam biliknya. Dipandanginya kedua anaknya yang sedang tidur lelap di bawah cahaya lampu minyak. Pada wajah anak-anak yang sedang tidur itu terbayang kebeningan budi yang seakan-akan belum ternoda sama sekali. Dengan mata yang terpejam, wajah itu memancarkan cahaya kedamaian dan ketenangan. Menantu Ki Demang itu menarik nafas dalam-dalam. Kau tidak tidur, bertanya istrinya yang berbaring di sebelah anaknya yang masih menyusu. Sebentar lagi, jawab suaminya yang kemudian duduk di bibir pembaringan. Rasa-rasanya aku belum mengantuk. Bukankah hari sudah jauh malam, bertanya istrinya pula. Tidurlah, berkata menantu Ki Demang itu. Lalu, aku masih memikirkan pembicaraanku dengan orang tua yang ingin menjual barangnya kepadaku. Istrinya tidak bertanya lebih jauh.
Suaminya yang menurut pengertiannya adalah seorang pedagang yang berhasil itu, kadang-kadang memang berbuat sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan ia tidak ingin bertanya terlalu jauh tentang pekerjaan suaminya itu, karena agaknya suaminya tidak begitu senang jika ia mempertanyakan sesuatu yang menyangkut pekerjaan suaminya itu. Sebenarnya lah bahwa menantu Ki Demang itu memang sedang dicengkam oleh kegelisahan. Ia menjadi cemas jika rahasianya tiba-tiba saja akan terbongkar. Sebelumnya ia tidak pernah mencemaskannya seperti pada saat itu. Ia mulai membayangkan, apa yang mungkin terjadi pada dirinya jika rahasia itu diketahui oleh Ki Demang. Bukan saja menyangkut nasibnya, namanya dan kedudukannya sebagai seorang menantu Demang. Tetapi bagaimana dengan anak-anaknya itu? Justru karena itu, maka menantu Ki Demang itu sama sekali tidak merasa mengantuk karenanya. Sementara itu, di Gandok, Kiai Badra pun tidak dapat tidur barang sekejap pun. Dengan Gandar ia masih tetap duduk dan berbicara perlahan-lahan. Bahkan menurut Gandar, malam itu mungkin sekali akan terjadi sesuatu dengan menantu Ki Demang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat tinggal diam, berkata Gandar. Apalagi jika orang-orang Jipang itu melibatkan diri. Apa boleh buat, berkata Kiai Badra. Sebenarnya kita harus menghindari setiap kemungkinan yang dapat menyeret kita ke dalam satu persoalan. Bukankah kita sedang membawa tunggul pajang yang harus sampai ke padepokan kita dengan selamat sebelum tunggul itu pada saatnya akan memasuki tanah perdikan Sembojan? Gandar mengangguk-angguk. Tetapi jawabnya, kita sudah telanjur terlibat. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita memang harus bersiap-siap. Jika perlu maka tunggul itu akan aku pergunakan. Mungkin orang-orang Jipang itu datang dalam jumlah yang cukup besar. Kau pun akan dapat mempergunakan senjata yang memadai jika kau benar-benar harus bertempur dengan beberapa orang perwira Jipang. Aku akan mempergunakan ikat pinggangku, jawab Gandar. Kau tidak memerlukan senjata yang lain, bertanya Kiai Badra. Kali ini mungkin tidak Kiai, jawab Gandar. Ya. Apalagi jika kau memenangkan perkelahian yang mungkin terjadi. Tetapi jika kau mengalami kesulitan, bertanya Kiai Badra. Tidak Kiai. Jika dengan ikat pinggang ini aku mengalami kesulitan, maka dengan apapun juga aku akan mengalami kesulitan pula, jawab Gandar. Kiai Badra mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa dengan ikat pinggang itu Gandar akan dapat menghadapi lawan-lawannya sebagaimana ia mempergunakan senjata apapun juga. Untuk beberapa saat mereka masih saja berbincang. Sementara itu malam pun menjadi bertambah malam. Tengah malam telah dilampaui beberapa saat. Namun rasa-rasanya keduanya sama sekali tidak berniat untuk berbaring. Di bilik yang lain, di dalam rumah menantu Ki Demang itu, kawannya yang bertubuh agak gemuk dengan kepala yang agak kecil dibandingkan dengan tubuhnya itu, ternyata masih juga belum dapat tidur. Ia menjadi gelisah di pembaringannya. Sekali ia memiringkan tubuhnya ke kiri, kemudian ke kanan, dan bahkan kadang-kadang ia tidur menelungkup. Tenanglah anak manis, desisnya kepada diri sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa di rumah ini. Sejak kapan kau menjadi ketakutan mengalami peristiwa-peristiwa yang gawat seperti ini? Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Hadapi dengan sikap seorang laki-laki sejati. Orang itu pun kemudian memejamkan matanya. Namun ternyata bahwa ia pun tidak dapat segera tidur. Bahkan rasa-rasanya ia ingin mendengar setiap desis di luar dinding biliknya. Dalam pada itu, malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Di kejauhan terdengar suara-suara malam yang kadang-kadang berderik bagaikan menggelitik jantung. Namun kadang-kadang terdengar semacam rintih memelas dan keluhan yang sendu. Dalam sela-sela desir angin di dedaunan, Kiai Badra dan Gandar yang memiliki pendengaran yang sangat tajam ternyata mendengar suara yang lain. Bukan suara angin. Tetapi suara sentuhan kaki pada bongkah-bongkah tanah berbatu-batuan di sebelah Gandok itu. Dengan isyarat Kiai Badra minta agar Gandar berhati-hati. Sambil mengangguk Gandar pun kemudian berkisar untuk mempertajam pendengarannya. Seseorang memang sedang bergeser mendekati tempat keduanya beristirahat di dalam bilik Gandok itu. Namun sementara itu, beberapa orang yang lain masih berada di luar halaman. Seorang di antara mereka berkata, "Jadi tunggul itu merupakan tunggul yang sangat berharga." Ya. Bukan saja wujudnya, tetapi juga bahannya. Bahkan mengandung permata.
Di samping itu tunggul itu tentu juga merupakan pertanda dari satu kuasa dari Pajang. Tetapi aku tidak tahu, jawab orang yang diajaknya berbicara. Kita harus merampasnya, berkata orang yang pertama. Mungkin akan berguna bagi pasukan Jipang. Sementara itu, kau dapat membunuh menantu Ki Demang yang tentu akan berkhianat itu. Aku memang sudah muak, berkata yang diajak berbicara. Kita akan menyelesaikan persoalan kita bersama-sama. Tetapi jika aku mengalami kesulitan menghadapi menantu Ki Demang itu, aku memerlukan bantuan. Orang yang pertama mengangguk-angguk. Namun ia pun tidak menjawab lagi. Beberapa saat mereka menunggu. Ketika terdengar suara burung hantu lamat-lamat dari dalam halaman rumah itu, maka orang-orang di luar dinding halaman itu pun mulai bergerak. Beberapa orang kemudian dengan sangat berhati-hati telah memasuki regol halaman yang memang tidak diselarak. Kita tidak akan mencuri tunggul itu, berkata seorang yang berkumis tebal. Tetapi aku akan mengambilnya dari tangannya. Terserah, jawab yang diajak berbicara. Tetapi aku pun akan membunuh menantu Ki Demang itu dengan cara yang sama sebagaimana kau lakukan. Tetapi kau memerlukan bantuan kami, jawab orang berkumis itu. Ya. Dalam keadaan yang sulit, jawab orang itu. Dengan demikian maka orang berkumis itu pun berkata. Jika demikian yang kita perlukan hanyalah keterangan tentang keadaan rumah ini. Bukan kemungkinan untuk mencurinya. Yang diajak bicara itu pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka mereka melihat seseorang yang berjalan mendekati mereka. Orang itu adalah seorang di antara mereka yang mendapat tugas untuk mengamati keadaan di dalam rumah itu dan memberikan isyarat dengan suara seperti suara burung hantu. Bagaimana? Bertanya orang berkumis itu. Tidak ada yang mencurigakan. Agaknya isi rumah ini tidak menyadari bahwa kita akan datang malam ini, jawab orang itu. Dengan demikian, bukankah tidak ada persiapan dan apalagi jebakan yang dapat menjerat kita? Bertanya orang berkumis itu. Tidak ada, jawab orang yang mendahului masuk. Jika demikian, marilah kita memasuki pintu. Kita akan merampok rumah ini dan membunuh penghuninya serta kedua orang yang membawa tunggul itu, berkata orang yang berkumis tebal itu. Sejenak kemudian beberapa orang itu pun telah naik ke pendapa. Mereka tidak lagi mengendap-endap seperti laku seorang pencuri. Tetapi mereka datang dan naik ke pendapa selaku prajurit yang memasuki medan perang. Seorang di antara mereka pun kemudian pergi ke pintu peringgitan. Dengan hulu pedangnya orang itu mengetuk pintu sambil berteriak memanggil. Heh, siapakah yang ada di rumah? Orang-orang di dalam rumah itu masih belum tidur. Karena itu suara ketukan pintu dan teriakan itu telah mengejutkan mereka. Bahkan anak perempuan Ki Demang yang tertidur di sisi anaknya itu pun telah terkejut pula karenanya. Ada apa Kakang? Perempuan itu bangkit dengan wajah yang tegang. Nyai, jaga anakmu baik-baik. Mungkin ada orang jahat yang ingin mengganggu kita, jawab suaminya. Jadi, istrinya menjadi semakin tegang. Jaga anakmu. Kau adalah anak perempuan seorang Demang. Berlakulah sebagai ayahmu yang berani dan tidak gentar menghadapi segala macam kesulitan. Jaga anakmu baik-baik. Aku akan melihat, siapakah orang yang berteriak-teriak itu. Hati-hatilah Kakang, suara perempuan itu menjadi parau. Menantu Ki Demang itu pun kemudian membenahi dirinya. Di beberapa bagian tubuhnya masih terasa sakit karena pangkal landean tunggul Kiai Badra. Tetapi setelah makan dan beristirahat sejenak, kekuatannya telah hampir menjadi pulih kembali. Sejenak diamatinya peloncoan tempat ia menyimpan senjatanya. Dengan perhitungan yang mapan ternyata ia meraih tombak pendeknya. Jika ia harus menghadapi lawan lebih dari seorang, maka tombak pendek itu agaknya akan lebih menguntungkan daripada sebilah parang yang hanya pantas untuk perampok-perampok sebagaimana sering dilakukannya. Sementara itu, orang berkumis tebal itu pun telah mengisyaratkan pula kepada kawannya untuk mengamati orang-orang yang berada di gandok. Jangan beri kesempatan mereka lari sambil membawa tunggul itu, katanya. Dua orang di antara mereka pun telah mengawasi pintu gandok yang masih tertutup. Orang yang mengendap-endap mendahului kawannya itu pun berdesis. Mereka masih berada di sana. Dalam pada itu, terdengar sekali lagi ketukan pintu. Lebih keras, dan suara memanggil pun menjadi lebih keras pula. Buka pintu atau rumah ini akan aku bakar. Menantu Ki Demang itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian kawannya yang bertubuh agak kegemukan dan berkepala kecil itu pun telah mendekati pintu pula.
Kita akan membuka pintu itu, berkata menantu Ki Demang. Orang bertubuh gemuk itu tiba-tiba saja bertanya. Kau masih mempunyai tombak pendek? Apakah kau mampu mempergunakan tombak? Bukankah kebiasaanmu mempergunakan parangmu? Bertanya menantu Ki Demang. Ketika aku pertama kali berlatih olah kanuragan, maka senjata yang paling aku senangi adalah tombak pendek. Hanya setelah aku menjadi perampok aku mempergunakan parang yang besar itu, jawab orang yang agak gemuk itu. Ambillah, desis menantu Ki Demang. Ketika orang itu sudah menggenggam tombak pendek, maka kedua orang itu pun telah mendekati pintu. Dengan suara yang tidak kalah lantangnya menantu Ki Demang itu bertanya. Siapa kau hei? Yang menjawab adalah kawannya yang berhubungan dengan orang-orang Jipang itu. Aku. Buka pintu dan berlutut di hadapanku. Menantu Ki Demang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mendekati pintu sambil mempersiapkan diri. Sambil memberi isyarat kepada kawannya untuk bersiap sebaik-baiknya, maka ia pun membuka selarak pintu rumahnya perlahan-lahan. Demikian pintu itu terbuka, maka ia pun segera meloncat surut. Namun ketika orang-orang di luar pintu itu akan memburunya masuk, maka mereka pun tertegun. Dua ujung tombak telah menghalangi mereka. Siapa yang akan mati paling cepat? Suara menantu Ki Demang itu sangat meyakinkan. Yang kemudian berdiri di depan pintu adalah kawannya yang telah berhubungan dengan orang-orang Jipang itu. Dengan suara lantang ia berkata, pengecut, berjongkoklah di hadapanku. Aku harus membunuhmu agar kau untuk selanjutnya tidak menghalangi lagi pekerjaanku. Kau pengkhianat, sahut menantu Ki Demang. Siapapun aku, tetapi aku tetap berdiri di bawah kuasa Adipati Pajang, bukan Jipang. Tetapi orang berkumis tebal itulah yang kemudian tertawa. Katanya, aku adalah salah seorang perwira dari Jipang itu. Aku adalah saudaranya meskipun bukan saudara kandung. Ia telah menemukan satu keyakinan di dalam hidupnya. Dan itu adalah sangat berharga baginya. Aku sama sekali tidak menghargainya, berkata menantu Ki Demang. Nah, sekarang masih ada waktu bagi kalian untuk pergi dari rumah ini. Atau aku harus mengusir kalian dengan kekerasan. Orang berkumis tebal itu tertawa berkepanjangan. Katanya, apakah yang kau andalkan, bahwa kau akan mengusir aku? Aku memang sudah mendengar dari saudaraku ini, bahwa kau adalah orang yang terkuat di antara keempat orang kelompokmu. Tetapi kau sekarang berhadapan dengan seorang perwira dari Jipang. Sementara itu kawannya yang berpihak kepada Jipang itu pun menyambung. Jangan banyak bicara lagi. Heh, kau jangan penjilat. Aku sudah mengira bahwa kau akan berada di sini kepala kecil. Kawannya yang berkepala kecil itu memandangi dengan tajamnya. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum sambil menjawab. Kau yang berkepala besar. Marilah, kita mencoba satu permainan yang barangkali menarik. Kau dan aku berperang tanding. Biarlah orang-orang lain menjadi saksi. Siapakah di antara kita yang lebih baik? Kau atau aku? Persetan, geram orang yang ditantangnya. Berlutut kalian berdua. Kami sudah siap untuk memenggal leher kalian. Jangan terlalu banyak bicara, geram menantu Ki Demang. Sekarang pergilah atau perutmu akan kukoyak dengan tombak ini. Orang yang berkumis tebal itulah yang kemudian berbicara. Kau keluar atau kami yang masuk. Menantu Ki Demang itu pun termangu-mangu. Jika orang-orang di luar itu berhasil masuk, maka mungkin sekali mereka akan menemukan istrinya. Atau anaknya yang terkejut dan menangis. Mungkin mereka dapat mempergunakan istri dan anaknya untuk memaksanya menyerah. Sedangkan orang-orang yang seakan-akan menjadi gila itu tentu tidak akan dapat berbuat lain kecuali benar-benar membunuhnya, bahkan mungkin sekali dilakukan di hadapan istrinya. Karena itu, maka menantu Ki Demang itu pun menjawab. Kita akan bertempur di tempat yang luas. Aku akan keluar. Orang berkumis tebal itu tersenyum. Katanya. Kau memang seorang yang berani kisanak. Itulah agaknya kau adalah seorang perampok yang disegani. Marilah, kita akan melihat, apakah kemampuan seorang perampok mengimbangi kemampuan seorang perwira dari prajurit Jipang. Menantu Ki Demang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang-orang yang berada di luar pintu itu pun bergeser menjauh untuk memberi jalan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah itu untuk keluar. Menantu Ki Demang itu memang agak ragu untuk melangkah keluar pintu.
Tetapi ketika ia melihat orang-orang yang berada di luar pintu itu bergeser menjauh, maka ia pun dengan sangat hati-hati melangkah ke pintu yang terbuka itu. Pada saat yang demikian, tiba-tiba saja halaman rumah itu telah digetarkan oleh suara tertawa. Perlahan-lahan saja. Tetapi rasa-rasanya bagaikan mengguncang jantung. Orang-orang yang berada di luar pintu peringgitan itu pun berpaling. Mereka melihat seseorang berdiri di pintu gandok di seberang halaman di sebelah pendapa. Perlahan-lahan orang itu menuruni tangga gandok yang tidak begitu tinggi. Kemudian berdiri tegak di halaman dengan tunggul di tangannya. Dalam cahaya lampu minyak di pendapa, maka tunggul itu nampak bagaikan menyala. Gerigi cakra itu nampaknya bagaikan lidah api yang menggeliat menggapai-gapai. Orang-orang yang melihat tunggul itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang prajurit Jipang yang berada di halaman itu pun menjadi termangu-mangu karenanya. Menantu Ki Demang, yang juga melihat tunggul itu pun merasa kecut. Di dalam hati ia berkata, "Untunglah bahwa lidah api itu tidak menyentuh kulit dagingku." Namun dalam ketegangan itu, menantu Ki Demang itu pun mendapat kesempatan untuk bergeser keluar diikuti oleh kawannya yang agak gemuk dan berkepala kecil itu. Keduanya menggenggam tombak pendek di tangannya. Sedangkan yang harus mereka hadapi adalah kedua orang perampok yang telah memisahkan diri itu. 3 orang perwira Jipang dan 2 orang prajurit pengawal. Menantu Ki Demang itu menarik nafas dalam-dalam. Jumlah lawan mereka hampir lipat 2. Namun demikian, tidak ada niat sama sekali untuk mengurungkan pertempuran dengan cara apapun juga meskipun seandainya nyawanya dapat diselamatkan karena itu. Ia benar-benar sudah bertekad untuk bertempur apapun yang akan terjadi. Demikian pula kawannya yang gemuk itu. Ia telah menyerahkan tenaga dan kemampuannya meskipun harus bertaruh nyawa. Namun pada itu, tiba-tiba saja Kiai Badra bertanya. "Apakah sebenarnya yang telah terjadi di sini?" "Persetan," geram salah seorang perwira Jipang. "Jangan berpura-pura tidak tahu. Serahkan tunggul itu, dan biarkan kami membunuhmu daripada kau harus mati karena hukuman yang harus kau jalani." "Aku tidak mengerti yang kau maksud." "Apakah benar kalian para perwira dari Jipang?" bertanya Kiai Badra. "Kenapa hal itu kau tanyakan lagi?" geram perwira itu. "Bukankah di antara kami telah menyebut bahwa kami adalah perwira dari Jipang? Jadi untuk apa sebenarnya kalian ingin merampas tunggul ini? Tunggul ini tidak ada artinya sama sekali bagi kalian. Tetapi mempunyai nilai yang besar bagi kami," jawab Kiai Badra. "Kau jangan membakar jantungku dengan berpura-pura bodoh seperti itu," jawab perwira Jipang itu. Bahkan orang berkumis tebal itu telah mendekatinya pula. Katanya, "Kau menjengkelkan sekali kakek tua. Berikan tunggul itu. Jangan banyak bicara." "Sayang Kisanak. Aku akan mempertahankannya," jawab Kiai Badra. "Bukankah kau tahu siapa kami? Kami adalah para perwira Jipang. Pajang sekarang sudah terkepung. Apa yang akan kalian lakukan?" Perwira yang berkumis tebal itu menjadi semakin marah. "Kami adalah abdi-abdi dari Kadipaten Pajang. Seperti para abdi dari Jipang, maka kami adalah abdi-abdi yang setia. Karena itu, apapun yang akan terjadi atas diri kami, maka kami akan mempertahankan tunggul ini." Geram perwira berkumis tebal itu. "Ternyata kau benar-benar orang yang pertama-tama harus dibunuh." Kiai Badra memandang perwira itu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, "Kalian akan membuat kesalahan ganda Kisanak. Kehadiran kalian di daerah Pajang sudah merupakan satu kesalahan, karena kalian telah melanggar wewenang Kanjeng Adipati Pajang. Kedua, bahwa di Pajang kalian ternyata telah berusaha merampok kami." "Tutup mulutmu," geram perwira itu. "Aku menyadari, menilik sikapmu menghadapi kami, serta menurut cerita orang-orang yang telah gagal merampas tunggul itu, kau memang memiliki kemampuan yang tinggi. Tetapi kelebihan kemampuanmu itu adalah karena kalian melawan perampok-perampok kecil yang tidak memiliki pengetahuan olah kanuragan sama sekali. Tetapi apakah kau juga akan dapat menengadahkan dadamu jika kalian bertemu dengan para perwira dari Jipang?" Bersambung ke episode 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.